Mbah Hasyim Asy'ari sufi, tapi hati-hati dalam tasawuf, tidak sembarangan tasawuf. Mbah Hasyim mau cari wiridan harus yang sanadnya jelas. Sanad ora jelas, ana wonge tapi laka sebenarnya mah. Aja dicukut wiridanane. Aran binanu laka wonge aja. Lah orang bakal manfaat, orang bakal barokah. Wonge laka di hadarat ini laka wonge. Ana makame wong makame palsu. Sholat orang gelem iki wong iya kana stain doang, tapi ora iya kana butuh. Iki masih akeh Bu, masih akeh Pak wong sing iya kana stain, tapi ora iya kana butuh. Kadang-kadang dheweke iku lebih baik kedelenge dalam akhlak daripada wong sing iya kana butuh. Orang lakukan salat, tapi orang lakukan korupsi. Ana wong sholat melulu tapi korupsi. Lah sing iki sing bagus endi ku? Wong ora kon salat, ora korupsi. Tapi wong sholat baik korupsi bagus endi? Lah kasing bagus. Orang yang sholat tapi dia korupsi tidak bagus. Orang yang tidak sholat tapi tidak pernah korupsi tidak bagus, karena dia tidak bisa mencapai siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus hanya bisa dicapai oleh siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang mau menyembah Allah dalam zahirnya dan dalam hatinya ada kepasrahan, butuh kepada Allah. Zikir dheweke, maca ijazah saking Mbah Hasyim. Ini yang dibaca tadi Bu. Ini yang dibaca wiridan tadi, wiridan Mbah Hasyim Asy'ari yang jarang orang tahu, tapi Kiai Rosid dapat ijazah dari muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah. Mana itu Kiai Rosid? Ini yang hadir semua diijazahkan ya. Jadi sanadnya langsung bisa ke Mbah Hasyim Asy'ari. Cari wiridan harus yang sanadnya jelas. Sanad ora jelas, ana wonge tapi laka sebenarnya mah. Aja dicukut wiridanane. Aran binanu laka wonge aja. Lah orang bakal manfaat, orang bakal barokah. Wonge laka di hadarat ini laka wonge. Ana makame wong makame palsu. Legena apa? Lah hari Mbah Hasyim Asy'ari mah, Mbah Hasyim Asy'ari lu ngening Tebu Ireng, ya makame ana. Tulisanane masih ana. Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Anak-anaknya masih ana. Ijazah Bukharinya banyak muridnya, mungkin sekarang cucu-cucunya, cucu muridnya masih ada. Kalau saya cicit, saya ngambil sanad Bukhari dari Tebu Ireng. Di rumah guru saya dari Tebu Ireng, paman-paman. Tapi saya tidak cukup, saya nyelinap ngaji di Tebu Ireng tanpa orang Tebu Ireng tahu. Kiai Habib masih ngajarin kita Sahih Bukhari, saya ngaji di Tebu Ireng. Wong Tebu Ireng orang buruh, kita ngaji di Tebu Ireng Sahih Bukhari ning Kiai Habib bari didorong-dorong kelawan kursi roda. Kenapa? Sanadnya jelas. Mbah Hasyim Asy'ari muhaddisun faqihun. Muhaddisun faqihun dan hati-hati dalam tasawuf. Mbah Hasyim Asy'ari sufi, tapi hati-hati dalam tasawuf, tidak sembarangan tasawuf Mbah Hasyim mau. Kenapa? Karena tasawuf qad ikhtalata minha bil falsafah.
Banyak dari tasawuf yang telah bercampur dengan filsafat, dan sebagiannya lagi qad ikhtalaqa bizandaqah, dengan kezindikan. Wis kita mah sing penting inget ning Allah. Ora salat maning ora apa-apa ning Al-Qur'an ga aqimus shalah lidzikri. Dirikanlah salat karena mengingat aku. Karena tujuan salat adalah mengingat Allah, maka ora usah salat sing penting inget ning Allah. Petoa. Cira lamun pengen mangan inget doang warga ora. Betul apa ora? Ibu-ibu pengen mangan. Ibu-ibu pengen mangan, inget doang warung ta ora? Iki melongo iki ngerti ta ora bahasa Jawa kresek iki? Iki kula wong Banten. Tapi Banten ngomongnya ana sing Jawa. 4 kabupaten itu Jawa. Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan, 7 kecamatan bahasa Jawa. Kula di Kabupaten Tangerang bahasanya Jawa. Jawa ndi? Ya Jawa bener. Tapi di Gawan ning Wonogiri kula ngomong Jawa. Wong Wonogiri orang ngerti kula ngomong Jawa itu apa artinya ini? Remen kata orang tua dulu, leluhur wong Kresek Banten itu dari Jawa. Sudah sekitar 1570 sampai sekarang 2024. Wis 500-an tahun. 500-an tahun wis ana ning Banten, barang balik ning Wonogiri ngomong Jawa, ngakune orang ngerti ngomong Jawa. Asale sing Wonogiri. Salah satu nenek saya itu dari Wonogiri, Nyai Ageng Wonogiri. Nyai Ageng Wonogiri masih ada makam ning Banten. Dikawin nang Sultan Maulana Muhammad Nasruddin. Maulana Muhammad berumur 24 tahun perang mati. Rabine lagi ngandung umur 3 bulan. Coba lamun umpamane waktu iku rabine orang ngandung, Kesultanan Banten putus. Ning zaman Sultan Maulana Muhammad Nasruddin sultan ketiga dari Banten. Tapi alhamdulillah ketika dia perang mati, rabine lagi meteng wong Wonogiri. Kemudian dua anak arane Abdul Qadir. Abdul Qadir dari Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Barang dari Sultan arane dawa. Kudune mah presiden kita kan Prabowo Subianto. Ketika jadi presiden dua arane. Presiden Prabowo Subianto Manto Putra. Supaya keren Pak Bupati. Coba kalau di Tangerang udah Pak Bupati sini. Di Tangerang itu kalau bupati yang definitif itu selain diangkat oleh gubernur, dilantik gubernur, itu juga ada pelantikan budaya. Ada dewan adat. Kemudian setelah dia dilantik oleh gubernur atau Mendagri, nanti dia dikasih gelar adat juga. Gelar adat oleh pemangku adat. Kebetulan saya ketua pemangku adat di Kabupaten Tangerang. Jadi kemarin itu bupati yang dulu ya selain dia mendapatkan pelantikan dari pemerintah, juga mendapatkan pelantikan secara budaya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat supaya tidak hilang. Nah, seperti tadi ini marhaba. Ini marhaba ini jangan sampai hilang. Karena ini adalah kebanggaan kita sebagai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa punya harga diri. Harga dirinya dari apa? Dari budayanya. Kalau ada kebudayaan kita yang kita warisi dari nenek moyang, itu namanya heritage
apa namanya, heritage. Heritage itu warisan budaya yang diturunkan oleh leluhur kita secara turun-temurun sebagai identitas dan jati diri kita sebagai bangsa yang telah berkembang leluhurnya dan menguasai daerah ini selama ribuan tahun. Itu ciri-cirinya adalah warisan heritage ini yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak bisa musuh-musuh itu menjajah kita apabila kita masih kekeh untuk menjaga warisan budaya itu. Selama mereka itu belum bisa menggantikan budaya kita, berarti kita masih menang. Tapi kalau mereka itu sudah bisa untuk mengganti budaya kita dari A sampai Z, termasuk bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi, mau diganti oleh budaya mereka yang mereka bawa dari tanah leluhur mereka. Padahal mereka kesini mau numpang makan karena di sana nggak ada padi, di sana nggak ada pohon, di sana nggak ada ketela, dia kayak kurang makan, wedus bae wis padahal kasusun ini karena. Akhirnya dia kayak gelati pangan nih, ya tidak ada lagi jannatun fid dunya Indonesia jannatun fid dunya. Surga yang ada di dunia ini adalah Indonesia. Malam hari ini kita beristighosa untuk menjaga Indonesia. Coba uang desa Blitar yang dulu Insinyur Soekarno, ya. Iki kiai lagi nongkrong kita ngomong nasam kau dingin guys, cuma berukabe wis putus nasa bega. Ini kan tempat lahirnya Insinyur Soekarno, betul nggak? Makamnya pun mesti takdirakan nang Allah mati neng Jakarta, mesti kubur neng Bogor. Tapi leluhur orang-orang Blitar, di mana dia dilahirkan di sini. Terus nih Allah peninjauan kembali. Ya Allah, kita mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah kuburan. Ini putra kami Soekarno, kenapa dimakamin di Bogor? Dia lahirnya di sini. Tolong ya Allah, rubah itu di Lauhil Mahfuz, di mana dikatakan lahir di Blitar, mati dan diwafa dan dikubur di Bogor. Tolong ganti itu yang ada di Lauhil Mahfuz. Akhirnya Allah itu kan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa menghapus takdir aja gegabah. Allah bisa menghapus takdir wis ditentukan. Maka digerakkanlah akhirnya kita bangsa Indonesia untuk memindahkan jasad Bung Karno dari Bogor kembali ke kampung halamannya di Blitar ini. Aja macam-macam wong Blitar. Wong Blitar ini presiden se-Indonesia. Presiden pertama se-Indonesia. Tapi aja sombong dingin, presiden kedua wong Banten. Siapa namanya? Safrudin Prawira, yang bisa menyelamatkan Indonesia ketika Soekarno sedang di penjara. Saudara, siapa dia? Safrudin Prawira Negara bin Pangeran Hatab bin Sultan Aliuddin Raja terakhir Banten. Orang kalah kita gitu. Ibu tuane wong Padang. Wong Banten kan uangnya orang pati open. Ibunya dia aslinya orang Banten, bapaknya asli orang Banten, ngomongnya Jawa, lahir ning Kaujon, uangnya wong anyer. Tapi ketika sudah wafat, dibiarkan aja. Ada yang menyangka sebagai pemberontak dan lain sebagainya. Padahal untuk menyelamatkan Insinyur Soekarno, karena dia berteman dengan Insinyur Soekarno yang sedang di penjara.
Kalau umpamanya tidak ada pemerintahan darurat, maka nanti luar negeri mengatakan Indonesia sudah tidak ada, maka penjajah yang dulu pernah menjajah Indonesia bisa masuk kembali. Maka orang Blitar yang lagi di penjara dibantu dengan gagah perkasa oleh orang Banten. Jadilah Indonesia masih terang siki ku Pak. Ceritanya makonon makanya kudu dimai kopi wong Banten merenek. Kita wong Banten tak kasih maulah apa-apa. Anak duren ning kana wis dibuka kita kon merene apa jawane. Ini yang baru dibuka. Sama Kiai Agus udah di bel katanya mau siap istighosah. Saya mau makan durian dulu, udah bisa katanya. Ya, adai vokal mayit. Namanya tamu seperti mayit kita ikut aja ke sini nggak ada apa-apa. Malah suruh dikit lagi. Padahal saya udah naik mobil dari Banten 11 jam. Mau istirahat dibelin melulu tuh sama PWI Tulungagung, PWI Blitar. Kiai jangan istirahat langsung aja. Karena apa? Sebenarnya saya ini ceramah itu bukan ahlinya Pak. Saya ini tukang ngajar ngaji Fathul Qorib di rumahnya. Tukang ngajari Fathul Mu'in. Gara-gara nasab di gula undang-undang. Gara-gara nasab Balawi saya teliti, ya biasa aja penelitian bahwa Balawi duduk putri Nabi di undang-undang merene, lamun orang teka maksa, awas sudah jauh teka Premen. Akhirnya saya ditelepon oleh teman saya, Syarif Ahmad Doirobi, Agus Doirobi. Acara di sana Kiai Rosid menanti bersama orang-orang di Kanigoro. Wah, kata saya udah ada jadwal sebulan hanya 4 hari saya boleh keluar karena tugas saya ngajarin ngaji di pondok. Tetapi kadang-kadang Allah itu yang Allahu ma yasha wa yusbit. Ya barang sing teka wong sing berat mah batur dewek igati kan. Kalau Kiai Abdul Rasid baru kenalan hatinya saja, sama-sama ahli istighosah. Tapi belum pernah kependak kan, orang-orang berat belum pernah kependak. Tapi kalau Syarif Deirobi mah kulane kependak baik. Jadi orang enak. Wong sing berteman itu punya hukum, alaihi hakun, mempunyai hak, lahu wa alaihi hakun. Akhirnya walaupun saya sudah ada jadwal 4 hari di Lampung, tidak lagi nerima yang lain. 1 bulan Februari ini terpaksa ini merene doang ki sing 11 jam sing Banten merene besok balik maning. Allah hanya pengen kependak karo ibu-ibu yang cantik-cantik, keluarga besar Presiden Soekarno. Ini kita ini malam ini mau istighosah mendoakan bangsa Indonesia karena lagi bahaya iki. Akeh sing adu domba. Presiden kita diadu domba supaya pecah kongsi. Presiden Prabowo diadu domba karo Pak Jokowi. Pak Jokowi diadu domba karo Bu Mega. Ibu Mega diadu domba karo SBY. SBY diadu domba karo Fufu Papa. Macem-macem lah. Kata Pak Prabowo, jangan pisahkan aku dan dia. Gak mau. Pak Prabowo itu orang cerdas bos. Orang mau misahin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gak bisa. Orang memisahkan Pak Jokowi Bu Mega gak bisa. Kedelengin doang orang akur gak. Semuanya hatinya demi bangsa dan negara Indonesia. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah di atas. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk menjadi pemimpin bangsa. Pasti di dalam hatinya ada kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Semuanya saya yakin tidak mau bangsa dan negara Indonesia ini hancur kembali ke zaman dahulu kala. Masing-masing daerah gawe kerajaan dewek,
Blitar gawe kerajaan sendiri, Tulungagung bikin kerajaan sendiri, Solo bikin kerajaan sendiri, Banten bikin kerajaan sendiri. Masing-masing gampang diadu domba, masing-masing gampang peperangan. Sekarang ini ketika sudah ada Indonesia, saudara, kita ini aman, tentrem, kertara harja. Harap jadi malaikat kabeh mau bisa korupsi setitik karena kena mau manusia aja. Ini tujuannya pemimpin kita Pak Prabowo untuk bangsa negara, Pak Jokowi untuk bangsa negara, Pak Ibu Megawati untuk bangsa negara, SBY untuk bangsa negara, Gus Dur untuk bangsa negara, Pak Muhaimin untuk bangsa negara, PBNU untuk bangsa negara. Tetapi manusia KB tujuannya baik, tapi kita lamun bisa masih ngarep mekonon ko iku arane manusiawi, Bu. Ngerti teh boten nyengir-nyengir mekene iki. Bu, semuanya untuk bangsa negara kita. Tetapi karena manusia itu wataknya itu seperti watak asalnya. Asalnya manusia itu adalah dari sperma, Bu. Sperma itu kalau kita belajar ilmu biologi, kita ini belajar ilmu biologi ketika ning sanawiyah. Ada zigot segala macam, bahwa manusia ketika dia itu menjadi sperma, itu jumlahnya jutaan masuk ke rahim wanita. Tapi yang nyampe pertama hanya saat yang paling cepat nyampenya inilah ke dinding rahim wanita yang akan menjadi anak. Yang lainnya itu mati. Kenapa? Karena kalau sudah ditempatin satu, yang lain tidak bisa. Jadi manusia itu asalnya musabakoh. Manusia itu sekarang ini kitalah yang terbaik dari saudara-saudara kita yang jumlahnya jutaan itu. Waktu malam-malam abah kita, karomah kita, kitalah yang pertama, yang terhebat. Kemudian kita menjadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian dibentuklah oleh Allah, laki-laki atau perempuan, dikasih nyawa oleh Allah, dilahirkan. Dialah yang terbaik, dialah pemenang. Nah, manusia masih ingat waktu dheweke ning jero rahim rebutan karo dulur-dulur. Maka walaupun tujuannya bagus semua, tapi ada persaingan. Itu persaingannya namanya persaingan politik. Persaingan politik itu wajar. Tapi tidak bisa diadu domba untuk menyengsekarang rakyat, nggak bakal mau mereka. Mereka itu hanya mau bersaing politik dengan tujuan sama, yaitu demi bangsa dan negara. Lah musuh-musuh ini ngadu domba agar negara kita hancur. Rela apa tidak kalau ada orang mengadu domba pemimpin-pemimpin kita agar bangsa dan negara kita hancur? Ya. Lawan apa lawan? Hancurkan apa tidak? Hancurkan itu orang-orang yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, yang mau mengadu domba Bapak Jokowi dan Ibu Mega, yang mau mengadu domba Ibu Mega dengan SBY, yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Hancurkan ya Allah, sehancur-hancurnya. Kenapa? Kalau pemimpin-pemimpin kita itu sudah bisa diadu domba, maka lemah kekuatan kita. Banten itu Pak, Banten cerita gimana? Bukan karena saya orang Banten membanggakan Banten, tetapi memang dalam buku sejarah Banten tidak bisa dimasuki oleh musuh kecuali oleh pengkhianat yang dari dalam Banten sendiri. Mie sedap soto, gua Ariel. Ini soto pilihan gua. Lo juga kan? Sultan Hasanuddin ketika jadi sultan didatangi oleh siapa itu orang Belanda itu? Bukan, yang pertama kali datang
pertama kali datang dari Eropa ke Indonesia ini, ke Nusantara, itu pertama datang ke Banten. Mau dagang katanya. Akhirnya diterima oleh orang Banten. Pas dagang dia memonopoli, diusir sama orang Banten. Kemudian pada zaman Sultan kedua Maulana Yusuf juga diusir. Pada Sultan Maulana Muhammad tidak bisa menguasai. Pada zaman Sultan Abdul Mafahir mulai perang 1630. Pada saat Sultan Agung Tirtayasa puncak peperangan VOC Belanda dengan Kesultanan Banten. Nggak bisa menang itu musuh-musuh Banten. Tapi ketika diadu domba oleh Belanda antara ayah dan anak, akhirnya anaknya ini mau memberontak pada ayahnya. Musuh sudah ada di istana sendiri, barulah bisa ditaklukkan. Dan kelakuan seperti ini bukan hanya Banten, seluruh bangsa Nusantara itu adalah para pejuang petarung yang siap perang. Wong Blitar ki siap perang kabeh iki. Senajan kedelenge pada lemes sikit mah. Kenapa? Karena bukan masa perang. Kalau masa perang semuanya ini saya yakin mau perang. Makanya kita lagi risih ini Banten siki anak pik 2 ki. Ada pik 2 ini saya itu ada ketakutan apa? Takut pemerintah nggak mau mengikuti keinginan rakyat Banten untuk menyetop pik 2. Akhirnya rakyat Banten merasa dijajah. Kalau perasaan merasa dijajah sudah hadir, saya yakin, bukan memastikan, saya yakin akan terjadi suatu huru hara. Kenapa? Ketika masyarakat di mana saja itu sudah merasa dijajah oleh orang asing, sementara dia merasa yang harusnya itu membela tidak membela, maka terpaksa yang biasa nyangkul, cangkulnya akan dibuang. Yang biasa nyoret kitab, pulpennya akan dibuang, kitabnya akan ditutup. Yang biasa dagang, tokonya ditutup. Yang biasanya cuma nganggur di pos kamling, main remi, main caturnya disepak. Nah ini makanya PBNU sudah mengeluarkan Bahsul Masail kemarin, bahwa menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, hasil keputusan tahun 2025 ini laut haram disertifikat. Saya memohon kepada pemerintah, Presiden, Menteri ATR BPN, Menteri KKP, dan seluruh yang terkait bahwa PBNU sekarang sudah memberikan fatwa keagamaan bahwa mensertifikat laut dengan HGB dan SHM hukumnya haram. Tolong patuhi fatwa Nahdlatul Ulama, hentikan PIK 2 di Tangerang dan seluruh. Karena apa? Ternyata bukan di Tangerang laut itu disertifikat, Bu. Di Sidoarjo ada, di Surabaya, di Madura anak wong Madura. Laut wis disertifikat. Di daerah lain juga banyak, kata menteri itu. Ternyata bukan hanya di Tangerang. Makanya Tangerang yang menjadi sumbunya. Ketahuan, memang benar-benar daerah keramat itu. Daerah Banten kata orang tua, ini kata orang tua, mungkin kata orang Blitar, tanah Blitar keramat. Kata orang Banten, tanah Banten berkeramat. Tapi lamun dideleng-deleng ternyata anak bener ya. Dulu Sultan Agung Mataram yang masih saudara, sama-sama keturunan Ki Ageng Pemanahan dari jalur Ibu Banten, itu mau nyerbu ke Banten. Waktu mau nyerbu niat saja, itu malamnya sudah mimpi dia itu nanahan semua sekujur tubuhnya. Mimpi doang. Akhirnya dia bangun. Pas bangun, ini bekas-bekas nanahnya masih ada.
Apa ini urusannya? Oh, Sultan, jangan sampai menyerbu Banten. Akhirnya nggak jadi. Nah, sekarang juga gara-gara Banten ketahuan, seluruh sertifikat laut ketahuan. Bekasi yang paling dekat dengan Jakarta itu nggak ketahuan. Yang ketahuan di Tangerang dulu. Maka tolong kepada para pemerintah, iki masyarakat saya lihat sekelibat itu sudah ada cucu Pangeran Jaga Lautan Pulau Cangkir itu yang berziarah. Itu saya melihat karena saya kenal semua cucu Pangeran Jaga Lautan. Ada yang sudah berziarah dan bukan dari NU. Jadi banyak cucu-cucu Pangeran Jaga Lautan itu yang bukan NU. Dia masuk ke ITB, ke IPB jadi HTI. Dia menjajakan HTI di Banten gak laku-laku. Nah, sekarang ini kalau menjajakannya ini adalah keadilan, kalau menjajakannya keadilan di Banten karena ada penindasan akan laku dia ini. Saya kenal karena masih saudara. Wah, udah ada nih oknum-oknum nih jarah. 2 hari lagi setelah dia jarah demo di situ. Wah, ini kemarin itu. Kenapa? Kalau jualan HTI nggak laku, tapi kalau jualan keadilan laku. Kenapa? Keadilan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Makanya tolong, ini kalau sudah orang-orang yang tidak cinta kepada NKRI, yang tidak cinta kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sudah ikut main begitu, ini pasti masyarakat itu akan mudah dibodohi, akan tidak jernih lagi cara berpikirnya dan gampang untuk diajak menuju hal-hal yang kurang produktif untuk bangsa, negara, dan agama Islam sendiri. Maka tolong hal-hal pembangunan yang sangat sensitif dengan kepentingan masyarakat secara luas seperti laut ini adalah milik umum, malun mustarak. Menurut fatwa PBNU dalam Bahsul Masail Kombes dan Munas 2025 ditetapkan bahwa laut adalah malun mustarakun, harta yang dimiliki oleh semua, tidak boleh haram hukumnya di sertifikat baik HGB maupun SHM. Tolong pemerintah memperhatikan hasil keputusan daripada organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Supaya apa? Ini orang-orang pengadu domba ini supaya tidak lagi punya jalan untuk mempengaruhi masyarakat. Pada saat yang sama HTI di mana-mana mengibarkan benderanya. Coba di Surabaya, tempat berdirinya Nahdlatul Ulama, ribuan HTI mengibar-gimbarkan bendera. Hari yang sama di Jogja juga mereka mengibar-ngibarkan bendera HTI. Di Banten ketika ada demo itu, demo menuntut ditutupnya PIK 2, baik PSN-nya maupun PIK 2-nya yang bukan PSN, itu saya lihat mereka tidak mengibar-ngibarkan bendera la ilaha illallah. Tetapi 70% itu orang-orang HTI. Masyarakatnya hanya beberapa persen. Nah, makanya ini adalah sebuah hal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau jualannya itu adalah jualan keadilan dan anti kezaliman yang sedang dirasakan oleh masyarakat sendiri, maka ini akan laris manis Tanjung Kimpul. Laris manis Tanjung Kimpul. Maka tolong ini pemerintah untuk memperhatikan. Ini Nahdlatul Ulama sudah turun loh, pakai fatwa Bahsul Masail. Saya di malam-malam di bel untuk datang ikut juga. Kata saya tidak mau ikut-ikut dulu. Nanti
Kalau sudah kondisinya kondusif, baru saya ikut-ikutan lagi. Sekarang, iya, saya sekarang ini lebih baik bersama Nahdlatul Ulama di bawah. Ini enak sekali. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama hari ini sudah 56%, Bu. Dari seluruh masyarakat yang mengaku Islam, 56%-nya mengaku NU. Ini sebenarnya pun, kata sebagian teman, ini sudah dapat ngepres. Sebenarnya lebih dari 56%. Tetapi tidak baik untuk keseimbangan suatu bangsa di mana sebuah organisasi sangat mendominasi dari jumlah kuantitas. Sebenarnya lebih daripada 60%. Tetapi ditekan agar apa? Agar tidak terlalu gejlok. Masa iya nanti akan bahaya sekali. Bahaya sebuah bangsa organisasi banyak, tetapi ketika disurvei, organisasi Islam itu ada ratusan, Pak. Ratusan. Tapi pas disurvei, ada organisasi yang sama sekali tidak punya massa. Bahkan ada organisasi yang organisasinya, pengurusnya itu luar biasa. Dia acara apa saja itu aktif. Bahkan sering bikin sebuah pengamatan terhadap kejadian sosial dan politik. Terkenal ketua anu, sekretaris anu. Tetapi ormas ini ketika disurvei ke bawah tidak punya massa ternyata. Tapi NU yang dirinya sendiri merasa hanya punya 90 juta. Itu Yai Said Agil Sirot kalau ditanya orang, Yai NU itu jumlahnya ada berapa? 90. Itu uling awal, nebak-nebakan doang, tidak berdasarkan survei. Pas tahun 2017 disurvei, saya ikut ketika presentasi tim surveyornya itu. Ketika tim surveyor presentasi dari Alpala Research, saya melihat bahwa 130 juta 2017 itu orang mengaku dirinya NU. Itu masih sekitar 53%. Kemarin saya nggak ikut, tetapi mendengar Gus Yahya mengatakan sudah 56% orang Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Coba itu hitung. Berapa jumlahnya orang NU yang ada di Indonesia? Dari 280 penduduk Indonesia, 89%-nya Islam. Dari 89% ini, 56%-nya mengaku NU. Allah. Ini NU semakin terus nyinyirin orang, semakin gede. Mengapa? Barokah. Kayak PWI, karena ini PWI anaknya NU. Semakin ditolak, semakin di mana-mana pengen jadi PWI. Syaratnya PWI harus bermitra di bawah NU. Ini permintaan dari mana-mana. Bahkan di Jawa Barat, kenapa kemarin itu sampai ada sedikit permasalahan organisatoris, ketua Jabarnya itu dibekukan. Itu dibekukan bukan karena dia itu ada kesalahan yang fatal, bukan. Karena banyak kabupaten yang pengen dilantik oleh DPW Jabar susah mencari kiainya, ketuanya kiai banyak acara. Jadi kabupaten-kabupaten pengen dilantik, nyari kiainya susah. Jadi mereka datang sendiri kepada kantor pusat di Cirebon. Akhirnya udah, kata ketua umum PWI Kiai Abbas, Jabar dibekukan aja. Kiai Abdul Mujib pengurus atau ketua Jabar dijadikan pengurus pusat dulu. Akhirnya sekarang dibentuk lagi yang baru,
ketuanya Kiai Abah Setu, itu mulai orang-orang pada ingin setiap kabupaten dilantik PWI-nya di tingkat kabupaten. Jadi ini luar biasa PWI ini, kayak NU zaman dulu. NU zaman dulu itu kadang-kadang belum ada pengurus provinsi. Ada kecamatan yang sudah mendeklarasikan MWCNU. Seperti di Banten itu kampung saya, itu Kiai Muhammad Amin pulang dari Mekah tahun 1936. Kiai Muhammad Amin ini bapaknya Kiai Maruf Amin. Dia pulang dari Mekah, belum ada kepengurusan tingkat kabupaten PCNU tahun 1936, tapi Kiai Maruf Kiai Amin ini langsung mendirikan MWCNU tingkat kecamatan. Jadi kecamatannya ada, kabupatennya belum ada. Nah ini seperti ini nih PW ini. Kadang-kadang kabupatennya pengen, provinsinya susah. Nyari ketua provinsinya karena kiai semua. Kalau di Wonogiri, Seragen, sekitarnya itu semuanya kebanyakan Surya PCNU. Gampang nyarinya kalau Surya, paling dia di pondok ngajar ngaji. Tapi kalau kiai penceramah susah. Nyari saya itu gampang, Pak. Karena ada di pondok ngajar ngaji tiap waktu. Asar ngajar ngaji, maghrib ngajar ngaji, subuh ngajar ngaji. Sekarang ini nggak ngajar ngaji nih, ya karena dikerjain oleh Kiai Rosin. Suruh bertemu dengan saudara-saudara Presiden Soekarno supaya saya dapat barokah. Ya Presiden Soekarno, terima kasih atas perjuanganmu dulu membebaskan bangsa dan negara ini dari penjajah. Terima kasih Blitar, kami bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Blitar yang telah melahirkan putra sang fajar Presiden Soekarno yang kemudian membebaskan kami dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Kita tinggal menghancurkan penjajahan spiritual, pengakuan orang-orang yang merasa lebih mulia dari orang lain. Ini bahaya bagi keagamaan masyarakat Islam. Dalam ajaran Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia adalah agama Islam. Dan dalam Islam orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang itu bukan dilihat kemuliaannya dari keturunan siapa dia, dilihat dari pangkatnya, dilihat dari banyaknya uang, tidak, tapi dilihat dari takwanya. Semakin dia bertakwa, maka dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam Islam orang dilihat dari keturunannya. Dia mau keturunan siapa saja, kalau dia bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Inilah ajaran Islam dan inilah ajaran Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan mau dibohongi bahwa Anda lebih rendah dari mereka dan mereka lebih mulia dari Anda hanya berdasarkan pengakuan bahwa mereka sebagai keturunan Nabi. Apalagi yang mengaku itu keturunan palsu, yang DNA-nya tidak terkonfirmasi, nasabnya tidak ada di kitab nasab, nama-namanya dalam kitab sejarah. Jangan mau. Kalian orang-orang mulia, turunan orang mulia, orang Blitar, bahannya bahan bagus, bisa jadi presiden. Sudah terbukti orang yang lahir di Blitar bisa jadi presiden. Haram hukumnya orang Blitar merendahkan diri di hadapan bangsa lainnya, apalagi bangsanya itu bukan bangsa Indonesia. Tunjukkan dada orang Blitar.
Dada orang Blitar, dadaku, iki dadaku, endi dadamu, kata Presiden Soekarno. Indonesia menggugat itu siapa? Insinyur Soekarno. Sekarang Blitar menggugat Nasabalawi. Tidaklah heran kalau Blitar ini menjadi salah satu pelopor di Indonesia terhadap peningkatan martabat, harkat, derajat jati diri bangsa Indonesia, karena dari Blitarlah putra sang fajar dilahirkan. Siapa saja orang yang terlahir dari Blitar pantas jadi presiden Republik Indonesia. Wis jam rolas, Bo. Kulane durung istirahat 11 jam nunggang mobil. Iki makin ngekone gue sing kenceng banget. Iki bakal dudu orang gelem pegel. Nunggang mobil kayak setan bae. 160. Wih. Kita ngelilir kok kenceng. Kalau kitanya lagi bangun kan langsung, jangan kenceng-kenceng. Tapi kan kita nggak bisa melotot terus. Kadang ada tidurnya. Itu kalau saya tidur udah 200. Allah, Allah. Semoga barokah Kiai Rosid, barokah Kiai Rosid. Kiai Rosid kita doakan panjang umur. Rambutnya gondrong, amin. Kiai Rosid, rambutnya pakai belangkon digondrongin keren. Santri saya itu Pak, santri saya kalau dia pengabdian lulus dari aliyah kan ngabdi dulu setahun nggak boleh cukur, suruh gondrong. Kenapa? Supaya nakalnya habis di pondok. Nanti ketika di masyarakat dia udah nggak heran lagi ngeliat orang gondrong macem. Dulu aja saya udah gondrong di pondok. Jadi udah beres nafsunya itu, nanti ketika ada di masyarakat dia tinggal jadi wali. Allah, Allah, Allah. Tapi kalau belum pernah agak nakal di pondoknya, nanti kurang ajar ini ngumah ibu ku. Wis dadi kiai ngebonceng-bonceng rangda melulu. Iki bahaya iki. Terima kasih ini bisa mendampingi dari Malang. Kiai katanya mau acara di Blitar, itu kampung saya itu. Saya lahir di situ. Saya mau hadir katanya. Masya Allah kata saya, dari Malang itu kan berjam-jam. Tetapi karena beliau pejuang, beliau ini bawa jamaah dari Malang ke Kresek, ke Banten. Kresek itu kecamatan, sebelahnya itu Gunung Kaler Tenara. Nah, di Mekah itu digelarnya hanya Tenara. Ya, jadi orang-orang yang disebut Tenara zaman dulu itu Peronjo, Tirtayasa, Kresek, Tanara sekarang ini. Nah, jadi kalau sekarang administrasinya Kresek. Kresek ini dari zaman dulu NU-nya sejak 1936 tertua. MWCNU tertua melahirkan ketua NU DKI Jakarta Kiai Ahmad Syatibi tahun 70-an, ketua partai NU juga, kemudian juga Kiai Ma'ruf Amin. Karena memang daerah-daerah yang ada sanad kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, itu biasanya langsung mendirikan Nahdlatul Ulama ketika mendengar Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Surabaya katanya sudah mendirikan Nahdlatul Ulama, murid-murid Syekh Nawawi Tanara. Kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat di Indonesia membentuk kepengurusan Nahdlatul Ulama, termasuk di daerah saya, kampung saya. Cuma kalau sekarang dengan dulu, hebatan dulu. Dulu itu Ansor desa itu punya drum band. Sekarang Ansor nggak punya drum band. Kalah sama Ansor tahun 50-60-an. Karena zaman dulu itu mungkin banyak saingan, jadi lebih lebih semangat. Sekarang ini di Banten gak ada saingan. Memang Jawa Timur
Ini hebat organisasi NU-nya. Tetapi masih ada Muhammadiyah segala macam di kampung-kampung. Kalau di Banten NU semua, tapi organisasinya nggak terlalu jalan. Tapi Muhammadiyah nggak ada di kampung-kampung. Di kecamatan itu nggak ada itu, di kampung-kampung kecamatan pengurus Muhammadiyah nggak ada. Hanya ada di tingkat kabupaten. Tapi diajak NU-nya, kalau dia ngomong bukan NU malah. Tapi PBNU suruh begini, saya NU tapi NU-nya Mbah Hasim. Mbah Hasim udah wafat. Sekarang Mbah Miftahul Ahyar sama Gus Yahya. Kalau sudah menentukan secara organisasi seperti kemarin tentang Basul Masail bahwa yang namanya laut itu haram untuk disertifikat, maka kita harus ikut kalau mengaku jamaah Nahdlatul Ulama. Kalau masih pendapat pribadi, baru itu namanya pendapat pribadi, kita boleh berbeda. Tapi kalau sudah keputusan dari keputusan sebuah organisasi, itu kita harus sam'an wa ta'atan. Bikin barokah insyaallah, banyak duitnya yang hadir di sini semuanya. Ya Allah, kasih sayangmu, keberkahanmu, jaga negara Indonesia ini ya Allah. Jangan sampai kurang makan. Warga negara Indonesia ya Allah, jangan sampai bentrok. Jangan sampai pemimpinnya bisa diadu domba oleh pengacau itu. Adili Jokowi itu bentuk adu domba itu. Itu bentuk adu domba. Jangan ikut-ikutan adili Jokowi. Kalau mau mengadili, laporin kepada polisi, laporin kepada KPK, laporin kepada jaksa. Itu cara kita mengadili. Lu mengadili di dokumen pinggir-pinggir dedalan, ya premen tidak konstitusional. Ya kalau memang dinyatakan merasa ada salah nih Bapak Jokowi, ya silakan laporkan. Tempatnya ada KPK, terus jaksa, kemudian polisi. Lagi mah laporan yang tembok. Adili Jokowi, ya temboknya meneng baik. Lah ini adalah upaya untuk membuat kacau Indonesia, memecah belah bangsa Indonesia, dimulai dari memecah belah para pemimpin kita. Warga Nahdlatul Ulama senantiasa setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu Mega pemimpin bangsa, Pak Jokowi pemimpin bangsa, Bapak Prabowo pemimpin bangsa, Gus Dur pemimpin bangsa, NU pemimpin bangsa. Semuanya kita doakan agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh musuh bangsa Indonesia dan negara Indonesia, ahlikhum ihlakan ya Allah, ahlikhum ihlakan. Nah, terakhir mari kita sama-sama, karena ini sholawat nariyah, kita sama-sama bersolawat nariyah. Allahumma sholli ala kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil dhaifu wa ulul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhadin wa
نفس ونفس بعدد كل معلوم. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa selawat nariyah disebut selawat nariyah? Li'annaha tuhaqqiqul hawaija kan nari 'alal hashim. Li'annaha tuhaqqiqul hawaija kan nari 'alal hashim. Karena selawat nariyah itu bisa menjadikan segala hajat kita menjadi kenyataan secara cepat seperti api terhadap dahan-dahan kering. Selawat nariyah juga disebut selawat tafrijiyah li'annahu tufarrijul kuruba wal humum, karena selawat nariyah bisa untuk menghilangkan kesusahan dan kedukaan. Disebut juga selawat nariyah itu miftahul kanzil muhit. Miftahul kanzil muhit li'annaha miftahul amwal, karena selawat nariyah itu kunci harta benda. Siapa orang membaca selawat nariyah 4444 seorang diri maupun berjamaah seperti ini, kemudian dia berdoa hajatnya, tuqda lahul hawaij, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Wa man arada ayanzura ila rasulillahi fi manami falyaqraha mi'atan. Siapa orang yang ingin melihat Rasulullah di dalam mimpinya, maka baca selawat nariyah 100 kali. Siapa orang yang membaca dalam satu majelis selawat nariyah 100 kali, maka keinginannya akan dikabulkan Allah.